Ya, halo, selamat siang pemirsa. Anda kembali menyaksikan Breaking News pemirsa bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Anggi Pasaribu pemirsa, dan baru saja kita menyaksikan perjalanan sidang tuntutan untuk terdakwa Mario Dandi dan juga Shane Lucas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sementara itu pemirsa, rangkaian sidang kasus penganiayaan terhadap David Ozora terus digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, di mana David dianiaya oleh Mario Dandi dan Shane Lucas hingga tidak sadarkan diri pada tanggal 20 Februari 2023. Kasus penganiayaan David Ozora melibatkan tersangka Mario Dandi dan Shane Lucas serta anak perempuan berinisial AG. Penganiayaan terjadi Senin 20 Februari 2023 di Kompleks Grand Pertama Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta. Penganiayaan bermula ketika AG menghubungi David dengan alasan ingin mengembalikan kartu pelajar. Mario, AG, dan Shane menemui David dengan menaiki Rubicon. Perdebatan terjadi hingga penganiayaan tak terelakkan. Mario menganiaya David hingga tak sadarkan diri dan harus dirawat intensif di rumah sakit. Polisi pun mengungkap motif penganiayaan yang dipicu dari aduan AG sebagai kekasih Mario Dandi kala itu. Mario pun tersulut emosi dari aduan AG dan mencoba mengonfirmasi ke David. Reka adegan pun digelar dengan 40 adegan. Mario Dandi, Satrio, dan Shane Lucas hadir dalam reka adegan yang digelar Polda Metro Jaya di TKP di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Hingga kini Mario Dandi, Satrio, dan Shane Lucas masih menjalani sidang terkait kasus penganiayaan David Ozora. Mario dan Shane didakwa melakukan penganiayaan berat rencana terhadap David. Sementara AG telah divonis 3,5 tahun penjara. Selama persidangan, sejumlah fakta terungkap, diantaranya detik-detik penganiayaan David hingga ancaman penembakan kepada David Ozora. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, kita kembali akan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pemirsa untuk bersama-sama mendengarkan surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum berikut ini. Di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan persiapan yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi dan rekannya yaitu saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH mencerminkan rencana yang matang untuk melakukan penganiayaan berat. Terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH dengan sengaja menggunakan dalih mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora sebagai cara untuk mendekati anak korban Kristalino David Ozora dan menghindari kecurigaan. Sementara tindakan saksi Shane Lucas yang sebelumnya sudah mengetahui terdakwa Mario Dandi akan melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora saat mengirimkan foto selfie kepada pacarnya dengan keterangan mau nemenin Dandi fighting, menggambarkan pengetahuan dan dukungannya terhadap apapun yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi Satrio, di mana dukungan itu dimanifestasikan dengan tindakan saksi Shane Lucas alias Shane yang tanpa diminta langsung melakukan sikap taubat, menunjukkan kesatuan niat dan pengetahuan dalam tindakan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Lebih lanjut, peran saksi Shane Lucas alias Shane yang memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang kehadiran Satpam menggambarkan bahwa mereka secara kolektif memiliki pengetahuan tentang potensi resiko hukum dan pengungkapan tindakan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa mereka berusaha menghindari deteksi dan tindakan hukum lebih lanjut dengan pengetahuan tentang potensi konsekuensi. Selain itu, keterlibatan saksi Shane Lucas dalam memberitahu terdakwa Mario Dandi tentang situasi menunjukkan adanya koordinasi dan komunikasi di antara mereka berdua. Ini menggambarkan bahwa mereka tidak hanya terlibat dalam tindakan yang sama, tetapi juga berusaha menjaga keselamatan dan keberlanjutan tindakan mereka untuk melakukan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Penggunaan kekerasan yang berkelanjutan dan sadis oleh terdakwa Mario Dandi selama tindakan penganiayaan berat menunjukkan adanya perencanaan yang mendalam. Terdakwa Mario Dandi tidak hanya sekedar melepaskan emosi secara terencana, tapi dengan sadar melakukan berbagai jenis serangan fisik untuk menyakiti dan menyiksa anak korban Kristalino David Ozora sebanyak mungkin. Hal ini dapat dilihat dari target atau sasaran terdakwa Mario Dandi yang secara spesifik ditujukan kepada kepala anak korban Kristalino David Ozora yang merupakan bagian daripada organ vital manusia. Efek jangka panjang dari tindakan penganiayaan berat ini pada kesehatan anak korban Kristalino David Ozora, terutama amnesia dan gangguan otak yang diakibatkannya, menunjukkan bahwa tindakan ini tidak hanya sekedar tindakan impulsif. Hal ini mengindikasikan pemahaman terdakwa Mario Dandi tentang potensi konsekuensi jangka panjang dari tindakannya.
Peran saksi Natalia Puspitasari yang berteriak dan menghentikan tindakan penganiayaan tersebut menunjukkan bahwa kejadian ini bukanlah tindakan spontan yang tidak terencana. Terdakwa Mario Dandi tampaknya memiliki rencana yang lebih matang, tetapi terhenti oleh intervensi dari pihak lain. Terdakwa Mario Dandi tidak hanya melakukan tindakan penganiayaan berat, tapi juga mencoba untuk merahasiakan tindakannya dengan berupaya mengaburkan fakta. Hal ini menunjukkan upaya terdakwa Mario Dandi untuk mengelabui dan menyembunyikan rencananya, menguatkan argumen bahwa tindakan ini memiliki unsur perencanaan yang jelas. Dalam konteks ini, fakta-fakta yang ada memberikan bukti yang kuat bahwa tindakan penganiayaan berat yang dilakukan oleh terdakwa Mario Dandi beserta saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH memiliki unsur rencana terlebih dahulu, motivasi, persiapan, eksekusi tindakan, dan dampak jangka panjang. Semuanya mengisyaratkan bahwa terdakwa Mario Dandi beserta saksi Shane Lucas dan anak saksi AGH dengan sengaja merencanakan dan melaksanakan tindakan penganiayaan berat dengan niat yang jelas dan maksud terencana. Unsur melakukan penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ketiga, unsur yang melakukan, menyuruh melakukan, dan terus serta melakukan perbuatan. Profesor Dr. Wiryono Projodikoro, sarjana hukum, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, halaman 123, mengutip pendapat Heswinkel Suringa, Hokkeret Belanda, yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu kesatu, kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu. Adapun mereka yang turut melakukan perbuatan pidana adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana. Jadi mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakannya. Memori Van Tahliting memberikan keterangan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana apabila ia langsung ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Tetapi janganlah diartikan dalam hal turut serta melakukan itu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan-perbuatan pelaksanaan. Yang utama adalah dalam pelaksanaan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal inilah yang merupakan hakikat dari turut serta melakukan. Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti bahwa ada pemufakatan terlebih dahulu. Akan tetapi cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerja sama yang sempurna dan erat dan ditunjukkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang. Tidak ada turut serta bila orang yang satu hanya menghendaki untuk menganiaya, sedangkan yang lainnya menghendaki mati si korban. Bahwa kerjasama yang erat menurut Profesor Mulyatno dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan halaman 43 berpendapat kerjasama yang erat mungkin ternyata daripada perbuatan masing-masing peserta dan mungkin juga dari keadaan setelah kejahatan dilakukan, umpamanya pembagian hasil kejahatan dan lain-lain, dapat dipakai sebagai bahan untuk menentukan kerjasama yang erat atau tidak. Sehingga berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang erat juga dapat terlihat setelah kejahatan tersebut dilakukan. Salah satunya dilihat dari adanya fakta yang menggambarkan bahwa adanya pemberian-pemberian atau hadiah yang diberikan kepada para peserta sebagai upah mereka. Kemudian, pelaksanaan bersama secara fisik cakupannya bukan hanya tertuju pada pelaksanaan unsur delik saja, dan perbuatan para pembuat pelaksanaan tidak perlu sama. Perbuatan antara peserta saling terkait dan mempunyai hubungan yang sangat erat, dan bahkan ada kemungkinan pelaksanaan fisik tersebut tidak termasuk unsur delik, tapi sangat mendukung pelaksanaan delik yang dilakukan oleh pembuat pelaksana sebagai perwujudan dari kehendak bersama. Jadi untuk menentukan adanya turut serta melakukan perbuatan itu harus melihat pada perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya. Seorang pelaku atau peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana. Tidak menjadi persoalan apakah perbuatan atau tindakan masing-masing secara terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana. Namun yang terpenting, rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut mengakibatkan tindak pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna. Unsur ini adalah bersifat alternatif.
Apabila salah satu elemen dari unsur ini terbukti, maka elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, sehingga unsur ini dianggap terbukti. Unsur di dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini dikenal juga sebagai unsur secara bersama-sama, di mana perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama. Yang penting di antara para pelaku terdapat juga kerjasama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan. Jika penjelasan di atas kita terapkan pada perbuatan turut melakukan penganiayaan berat terhadap orang lain, maka ini berarti setiap pelaku itu harus mempunyai maksud dan pengetahuan yang sama tentang perbuatan yang mereka lakukan, yaitu karena kesalahan yang menyebabkan luka berat terhadap orang lain. Bahwa secara mutatis mutandis, uraian fakta pada pembuktian unsur penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu diambil alih pada pembuktian unsur akuo dikarenakan telah secara jelas dan tegas menggambarkan adanya tindakan keturutsertaan berupa meeting of mind dari anak saksi AGH dengan William N. Wetten dari terdakwa Mario Dandi dan saksi Shane Lucas untuk melakukan perencanaan penganiayaan berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Rangkaian fakta sebagaimana telah diuraikan pada unsur penganiayaan berat dengan rencana terlebih dahulu telah menunjukkan adanya pengertian dan saling kesepahaman antara terdakwa Mario Dandi dengan saksi Shane Lucas dan dan anak saksi AGH pada saat perbuatan kekerasan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yaitu luka berat terhadap anak korban Kristalino David Ozora. Berdasarkan alat bukti keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, dan keterangan anak saksi yang saling bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang sah secara hukum, direkonstruksi memperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan tidak dapat lagi disangkal kebenarannya pada pokoknya sebagai berikut. Peran aktif dari terdakwa Mario Dandi, anak saksi AGH, dan saksi Shane Lucas dalam kasus ini dapat diuraikan sebagai berikut. Tindakan perencanaan. 1. Terdakwa Mario Dandi memesan ojek online untuk mengambil kartu pelajar anak korban Kristalino David Ozora dari rumah anak saksi AGH. Ini digunakan sebagai alasan untuk berkomunikasi dan bertemu dengan anak korban Kristalino David Ozora dengan bekerjasama dengan anak saksi AGH. Pemalsuan alasan pertemuan menunjukkan tingkat perencanaan yang terstruktur. Kedua, terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH secara sengaja mengatur pertemuan dengan anak korban Kristalino David Ozora melalui cara yang menipu untuk memastikan kesediaan anak korban Kristalino David Ozora bertemu di tempat kejadian. Ini menunjukkan perencanaan matang. Terdakwa Mario Dandi dan anak saksi AGH memanfaatkan hubungan masa lalu antara anak saksi AGH dengan anak korban Kristalino David Ozora untuk memancing informasi lokasi darinya. Pemberian informasi palsu tentang kehadiran anak saksi AGH menggunakan mobil Camry menciptakan ilusi keamanan dan kepercayaan bagi anak korban Kristalino David Ozora. Keempat, terdakwa Mario Dandi berkoordinasi dengan saksi Shane Lucas untuk melaksanakan aksi tersebut menunjukkan pencarian kaki tangan untuk eksekusi rencana. Kelima, kesediaan saksi Shane Lucas untuk ikut serta dalam tindakan kekerasan menunjukkan komitmen dan keterlibatan aktif dalam pelaksanaan rencana. Keenam, terdakwa Mario Dandi merencanakan menjemput saksi Shane sebagai reaksi terhadap kesediaannya untuk ikut serta menunjukkan hubungan timbal balik di antara mereka. Ketujuh, terdakwa Mario membenarkan tindakannya dengan menyatakan bahwa anak korban Kristalino David Ozora telah melecehkan anak saksi AGH, mencari dukungan untuk tindakan yang akan diambilnya. Terdakwa Mario Dandi mengajukan pertanyaan kepada saksi Shane tentang bagaimana dia akan merespon situasi yang sama, mencari persetujuan dan dukungan untuk tindakan agresifnya. Serangkaian tindakan penganiayaan berat. Ke-1, terdakwa menginterogasi dan mengintimidasi anak korban Kristalino David Ozora di pinggir jalan, sementara saksi Shane memantau dan anak saksi AGH berdiri di belakang mobil.
Kedua, terdakwa menyuruh anak korban Kristalino David Ozora melakukan sikap tobat, sementara saksi Shane tanpa diminta langsung melakukan sikap tobat, menunjukkan kesatuan niat dan pengetahuan dalam tindakan. Ketiga, saksi Shane Lucas memberitahu terdakwa tentang kehadiran satpam, menunjukkan usaha mereka untuk menghindari deteksi atau penyelidikan. Keempat, terdakwa mencoba mengajak anak korban Kristalino David Ozora untuk berkelahi, menunjukkan rasa sombong dan mengintensifkan penganiayaan. Kelima,